Alhamdulillah, Shin Tae-yong sudah dapat dihubungi. Ini reaksi Shin Tae-yong usai timnas Indonesia satu grup dengan negara langganan Piala Dunia. Shin Tae-yong tegaskan, masih ingin tukangi timnas Indonesia, begini faktanya. Ketua Umum PSSI ingin timnas Indonesia tiru Georgia dan Austria di kualifikasi Piala Dunia. Cristiano Ronaldo bakal saksikan laga timnas Indonesia vs Arab Saudi. Media Jepang puji timnas Indonesia. Ini kelebihan timnas Indonesia di mata media Jepang. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI ingin timnas Indonesia tiru Austria dan Georgia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap tim Garuda bisa meniru semangat Austria dan Georgia yang saat ini bertanding di Piala Eropa 2024. Ia mengakui bahwa timnas Indonesia berada dalam grup yang berat di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Kamis 27 Juni 204 diadakan pengundian grup untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di markas AFC di Kuala Lumpur. Hasilnya, Indonesia masuk grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 4 negara di grup C kecuali Indonesia dan Bahrain sudah pernah tampil di Piala Dunia. Jepang selalu tampil sejak 1998, sedangkan Australia selalu hadir sejak 2006, mulai 2010 sebagai perwakilan AFC. Kita berada di grup yang berat, tapi saya meminta kepada pelatih dan timnas kita agar jangan kendor, kata Erick Thohir. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah bagaimana tim yang tidak diunggulkan bisa membuat kejutan, tambahnya. Erick Thohir mencontohkan kejutan yang terjadi di Piala Eropa 2024. Austria menjadi juara grup D dengan mengungguli Prancis dan Belanda, sementara Georgia berhasil lolos ke babak penyisihan setelah mengalahkan Portugal 2-0. Ia berharap para pemain timnas Indonesia memiliki semangat yang sama seperti Austria dan Georgia. Jika yakin dengan diri sendiri, maka siapapun lawannya bisa diatasi. Lihat saja di Piala Eropa 2024 ini, bagaimana kiprah Austria dan Georgia. Jadi, tetap melawan walaupun di grup berat, ucap Erick Thohir. Akhirnya bisa dihubungi, ini reaksi Shin Tae-yong usai timnas Indonesia bertemu negara langganan Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan reaksi mengejutkan saat mengetahui hasil undian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 18 tim yang lolos ke babak ini, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Grup A terdiri dari Iran, Qatar, Uzbekistan, UEA, Kirgistan, dan Korea Utara. Sementara grup B diisi oleh Korea Selatan, Irak, Yordania, Oman, Palestina, dan Kuwait. Pelatih Shin Tae-yong tidak bisa menghadiri acara pengundian pada Kamis 27 Juni 2024. Namun segera setelah hasilnya diumumkan, Ketua Delegasi Timnas Indonesia Sumarji segera menghubunginya. Menurut Sumarji, Shin Tae-yong menyambut positif hasil undian dan optimis dengan peluang timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia senang dan bertekad untuk membuat tim sebaik mungkin di babak ini, kata Sumarji menirukan Shin Tae-yong dikutip dari FIFA Jumat 28 Juni 2024. Hal ini cukup mengejutkan karena grup C dianggap sebagai grup maut dengan kehadiran tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang rutin mengikuti Piala Dunia. Sementara itu, Bahrain dan Cina juga merupakan lawan yang tangguh. Oleh karena itu, rangkaian pertandingan di grup ini diperkirakan akan membawa tantangan berat bagi Shin Tae-yong dan timnya.
Menanggapi hal ini, Sumarji menambahkan bahwa Shin Tae-yong akan menyiapkan tim sebaik mungkin. Pelatih Shin Tae-yong akan serius membantu tim bermain sebaik mungkin di babak ini, ujarnya. Kelebihan timnas Indonesia di mata media Jepang. Timnas Indonesia dan Jepang tergabung dalam grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Indonesia dan Jepang, grup ini juga diisi oleh Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tim Samurai Biru sebutan untuk Jepang dianggap sebagai tim terkuat di grup ini, sedangkan Indonesia dinilai sebagai tim terlemah. Hal ini wajar mengingat ini adalah debut tim Garuda di babak ketiga. Namun, media Jepang memiliki pandangan berbeda. Menurut Hochi News, Indonesia bisa saja tampil mengejutkan karena memiliki banyak pemain muda berbakat. Skuad asuhan Shin Tae-yong ini mayoritas terdiri dari pemain di bawah 30 tahun, termasuk Justin Hubner dan Ivar Jenner yang masih berusia 20-an, serta Marcelino Ferdinand yang baru berusia 19 tahun. Justin Hubner, bek Indonesia yang bermain di klub J-League Cerezo Osaka, juga dinilai memiliki pengalaman berharga menghadapi Jepang. Selain itu, prestasi para pemain muda Indonesia cukup mengesankan, seperti meloloskan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan mencapai semifinal Piala Asia U23 beberapa waktu lalu. Dalam babak kedua kualifikasi, Indonesia meraih 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Tim yang dipimpin oleh Shin Tae-yong ini memiliki banyak pemain berusia awal 20-an, termasuk Justin Hubner yang juga bermain untuk tim nasional U23. Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menjadi runner-up grup F di bawah Irak. Indonesia mencatat 3 kemenangan melawan Vietnam 2 kali dan Filipina sekali, serta 1 hasil imbang melawan Filipina. Kekalahan dialami saat melawan Irak 2 kali. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada 5 September 2024 dengan Arab Saudi sebagai lawan pertama Indonesia. Cristiano Ronaldo akan saksikan laga Arab Saudi vs Timnas Indonesia. Cristiano Ronaldo mungkin akan menyaksikan pertandingan Timnas Arab Saudi melawan Timnas Indonesia pada matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi pada Kamis, 5 September 2024. Dalam undian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 27 Juni 2024. Timnas Indonesia masuk grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Grup ini dianggap sebagai grup neraka karena ada 3 negara yang rutin tampil di Piala Dunia, yaitu Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Cina juga pernah tampil di Piala Dunia 2002, sementara Bahrain pernah bermain di playoff antar konfederasi untuk Piala Dunia 2006 dan 2010. Ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia berada di grup yang sangat sulit. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Arab Saudi pada matchday pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 5 September 2024. Pertanyaan pun muncul, apakah bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, akan menyaksikan pertandingan tersebut? Peluang itu terbuka lebar jika Cristiano Ronaldo memutuskan pensiun setelah Euro 2024. Ronaldo diperkirakan akan pensiun dari timnas Portugal setelah Euro 2024 yang sedang berlangsung di Jerman. Jika Ronaldo tetap bermain setelah Euro 2024, kemungkinan besar dia tidak akan menyaksikan laga Arab Saudi melawan timnas Indonesia. Pasalnya, pada 6 September 2024, Portugal dijadwalkan menjamu Kroasia di ajang UEFA Nations League A2024 hingga 2025. Jika benar pensiun dari timnas Portugal setelah Euro 2024, peluang Ronaldo menyaksikan laga Arab Saudi melawan timnas Indonesia semakin besar.
terutama jika pertandingan berlangsung di kota Riyadh, markas klubnya Al Nassr. 2 dari 3 laga kandang Arab Saudi di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diadakan di Riyadh. Menarik untuk ditunggu apakah Cristiano Ronaldo akan hadir di tribun untuk menyaksikan laga tersebut. Jika benar hadir, Ragnar Oratmangoen dan rekan-rekannya akan disaksikan langsung oleh salah satu pesepak bola paling sukses di dunia. Shin Tae-yong pilih bertahan dengan timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengisyaratkan bahwa dirinya tidak tertarik menerima tawaran untuk menjadi pelatih Korea Selatan, sehingga ia kemungkinan akan tetap bersama timnas Indonesia. Kontrak Shin Tae-yong dengan timnas Indonesia berakhir pada akhir Juni 2024. Namun ada kabar bahwa ia akan memperpanjang kontraknya hingga 2027. Belakangan ini pelatih berusia 54 tahun ini dikabarkan diminati oleh tim nasional Korea Selatan, Taeguk Warriors. Namun Shin Tae-yong mengisyaratkan bahwa ia tidak berminat menerima tawaran tersebut. Alasannya, Shin Tae-yong merasa kecewa dengan Korea Selatan karena namanya tidak dimasukkan sejak awal. Ia hanya dipanggil saat keadaan mendesak seperti pada tahun 2018 ketika menggantikan Uli Stelike. Negara saya adalah Korea dan saya sangat berterima kasih kepada Asosiasi Sepak Bola Korea karena mereka yang membawa saya ke posisi ini. Saya bisa mencapai titik ini karena kesempatan yang diberikan kepada saya, ucap Shin Tae-yong di YouTube Jo Pang-mal dikutip dari Wikitre. Namun, saya selalu dipanggil sebagai petugas pemadam kebakaran ketika keadaan mendesak. Saya memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik, tapi saya kecewa karena tidak dimasukkan dalam daftar pertama pelatih timnas, tambahnya. Menurut Shin Tae-yong, membangun tim nasional yang kuat tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ia menegaskan hanya ingin menjadi pelatih Taeguk Warriors jika mendapatkan kontrak 4 tahun. Dengan alasan tersebut, Shin Tae-yong kemungkinan besar akan tetap bersama timnas Indonesia karena ia ditawari kontrak jangka panjang hingga 2027. Selain itu, Shin Tae-yong sudah menjadi pelatih timnas Indonesia sejak 2019. Kehadirannya membawa pengaruh positif bagi timnas Indonesia yang kini berhasil mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.